bagaimana kabar anak-anak hari ini? Wah, semuanya kabar baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau mengajak kita semua untuk berdoa. Nah, kita semua berdoa ya. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ketika Ibu panggil namanya, tolong menjawab dan tunjuk tangan ya. Agatha, Ayu, Rahma, Anita. Oke, semuanya hadir ya. Untuk kelas ini semuanya hadir ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pada PowerPoint ini. Nah, di sini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak coba perhatikan. Di sini ada sebuah gambar. Ini gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, benar. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang bercermin. Lalu, dia bercermin, dia melihat apa? Ada yang tahu? Ya, dia sedang melihat di wajahnya itu tumbuh jerawat. Ya, seperti itu anak-anak. Anak-anak bisa lihat pada PowerPoint. Nah, di situ ada sebuah cerita di mana ibu memiliki adik bernama Denny. Nah, Denny ini dia tinggal di wali kota. Nah, ibu sudah lama tidak bertemu Denny. Terakhir kali bertemu Denny itu ketika Denny kelas 3 SD. Nah, saat itu wajah Denny belum ada jerawat. Sekarang Denny sudah kelas 6 SD seperti kalian. Dia berkunjung ke rumah ibu dan ketika itu ibu melihat wajah Denny sudah tumbuh jerawat. Nah, anak-anak, menurut anak-anak, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Ketika kelas 3 SD, wajah Denny belum ada jerawat. Tapi mengapa ketika kelas 6 SD, wajah Denny tumbuh jerawat? Seperti anak yang tadi yang sedang bercermin pada kaca, yang melihat kenapa di wajahnya ada jerawat ya? Nah, anak-anak, ini merupakan sebuah masalah yang akan kita pecahkan bersama. Nah, selain Denny, ada juga Roro. Nah, Roro dia sedang curhat pada ibunya. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Nah, di situ Roro bercerita kepada ibunya kenapa akhir-akhir ini Roro suka marah-marah, suka emosi. Nah, anak-anak, mengapa kedua hal ini bisa terjadi pada Denny dan juga pada Roro ya? Jadi kita akan pecahkan bersama mengapa hal ini bisa terjadi pada dua anak tersebut. Nah, anak-anak, pernah anak-anak mendengar kata pubertas? Ada yang pernah mendengar? Ya, mungkin ada anak-anak yang pernah mendengar kata pubertas, adapun yang belum pernah mendengar. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pubertas, baik itu ciri-ciri dan juga bagaimana cara kita menyikapi pubertas saat kita mengalaminya. Baik itu melalui kegiatan yang positif atau hal-hal positif lainnya. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan, ibu sedang membawa, coba anak-anak perhatikan, ini adalah media belajar kita pada hari ini. Ada gambar seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Oke, sekarang coba kita lihat bersama-sama pada media belajar ini ya. Tadi kan ibu sudah katakan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai pubertas dan kita akan memecahkan masalah Denny dan Roro. Nah, coba anak-anak perhatikan ya ketika ibu membukanya. Nah, seperti ini. Coba anak-anak lihat. Di sini ada pengertian pubertas. Nah, pubertas itu apa sih? Nah, pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak menjadi masa yang lebih dewasa. Nah, anak-anak masa transisi ini pasti anak-anak bertanya, ibu masa transisi itu apa? Nah, masa transisi adalah masa peralihan.
Ya, masa peralihan seperti seorang perempuan dan seorang laki-laki. Mereka akan mengalami yang namanya masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak ya menjadi orang dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak, pubertas itu terjadi pada seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Coba kita perhatikan. Nah, pada anak perempuan, pubertas itu mulai terjadi pada usia 9 hingga 14 tahun dengan tanda awalnya itu membesarnya payudara. Sekarang kita lihat lagi untuk laki-laki. Nah, pubertas juga dialami oleh laki-laki. Nah, rata-ratanya itu terjadi pada umur 10 sampai 14 tahun. Nah, tanda awal yaitu dengan tumbuhnya jakun. Nah, jakun itu biasanya yang biasa di leher tuh, itu yang namanya jakun. Nah, sekarang kita akan melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi pubertas. Yang pertama, hal yang mempengaruhi pubertas ialah gen, status gizi, dan juga gaya hidup. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Ibu, kalau misalkan kita belum mengalami pubertas, bagaimana Ibu? Atau Ibu, pubertas terlalu cepat. Nah, anak-anak, Ibu sarankan untuk kita segera konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan yang lebih memahami mengenai cepat atau lambatnya terjadinya pubertas. Nah, selain itu mungkin kalau kita masih takut-takut, kita bisa juga tanyakan pada orang tua kita ataupun orang yang lebih dewasa. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu pubertas. Pubertas itu terjadi pada laki-laki dan juga perempuan. Kalau untuk perempuan tadi pada usia 9 sampai 14 tahun. Kalau untuk laki-laki pada umur 10 sampai 14 tahun. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan pada kalian ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Di sini kalian bisa perhatikan. Yang pertama, kita akan melihat ciri-ciri pubertas untuk anak laki-laki. Nah, seperti ini ya. Anak-anak, kita bisa melihat ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama, Ibu akan baca, terdapat jerawat pada wajah. Yang kedua, tumbuh kumis dan janggut. Yang ketiga, perubahan suara. Yang keempat, tinggi badan meningkat. Selanjutnya, tumbuh jakun. Next, organ kelamin membesar. Dan juga pundak dan dada tampak bidang. Kita sudah melihat ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan kepada anak-anak ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, ini adalah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Di sini anak-anak bisa memperhatikan yang pertama yaitu payudara akan mulai tumbuh. Selanjutnya rambut kemaluan juga mulai tumbuh. Yang ketiga, panggul yang mulai membesar. Yang keempat, tinggi badan mulai meningkat. Yang kelima, rambut cenderung berminyak. Yang keenam, jerawat pada wajah. Yang ketujuh, suara semakin melengking. Dan yang terakhir yaitu perubahan emosional. Nah, anak-anak, jadi seperti itu ya. Kita sudah mempelajari pubertas itu apa, kemudian kita sudah melihat ciri-cirinya pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Oke, apakah semua bisa memahami? Nah, kalau semua sudah paham, kita akan berdiskusi bersama. Kalian akan berdiskusi bersama-sama dalam kelompok untuk Ibu bagikan LKPD dan kalian akan menyelesaikannya ya. Oke, baik, kalian akan berdiskusi, Ibu akan bagikan LKPD. Jadi setiap kelompok wajib bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang Ibu berikan dan akan dipresentasikan sebentar. Oke, baik, kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk melakukan presentasi. Silakan.
Baik, terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi itu. Semoga kalian dapat memahami setiap materi dan juga soal-soal yang tadi kalian sudah kerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan bagi kalian. Nah, di dalam LKPD, pada wajah seorang anak itu terdapat jerawat. Nah, itu karena dia mengalami yang namanya pubertas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pubertas itu pasti dialami oleh setiap anak ketika dia beranjak atau mengalami masa transisi. Yang tadi kalau perempuan itu kan umur 9-14 tahun. Kalau anak laki-laki itu 10-14 tahun. Dengan tanda-tanda yang sudah kita lihat bersama, ada ciri-cirinya kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang dimana Ibu memberikan kalian soal di situ bagaimana cara kalian menyikapinya. Kalian sudah memberikan pandangan dengan baik, kalian sudah memberikan pendapat dengan baik, dan Ibu sangat mengapresiasi itu. Nah, di sini Ibu mau memberikan bagaimana cara kita menyikapi. Tadi sudah dikatakan oleh beberapa teman kalian bahwa cara kita menyikapi pubertas ya kita melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kita harus pintar-pintar memilih teman. Nah, jadi anak-anak, cara menyikapi pubertas yang pertama yaitu tentu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu poin penting yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa melakukan hal-hal positif ya. Kita melakukan hal-hal positif. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih banyak lagi membaca buku pengetahuan. Nah, selain kita membaca buku pengetahuan, kita juga bisa bertanya-tanya kepada orang tua, bertanya kepada kakak kita, atau bisa dibilang orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu kita harus bergaul dengan teman yang baik. Pasti semuanya mau menjadi anak yang baik. Jadi, Ibu katakan kepada anak-anak kalau kita ingin menjadi orang baik, kita juga harus bergaul dengan orang yang baik supaya tidak merusak kelakuan baik kita ya. Kemudian yang kelima yaitu kita bisa mengembangkan bakat kita. Kita bisa mengembangkan bakat ataupun hobi kita baik dalam bermain musik ataupun dalam bercerita ataupun dalam bernyanyi dan lain sebagainya yang merupakan hal-hal positif yang dapat membangun kita di masa remaja kita ya. Jadi anak-anak ini nanti tentu kita akan bertumbuh. Mungkin sekarang anak-anak belum ada yang belum mengalami pubertas, tapi ada juga yang sudah mengalami pubertas. Nah, jadi itu yang bisa Ibu berikan bahwa bagaimana cara kita menyikapi pubertas. Jadi anak-anak mengingat 5 hal itu ya. Ini coba anak-anak perhatikan pada slide PowerPoint yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini terdapat 5 cara menyikapinya. Nah, selain kelima cara menyikapi pubertas ini, Ibu juga ingin memberikan kepada kalian bagaimana cara kita merawat diri kita saat kita mengalami masa pubertas. Ya, ada pentingnya yang pertama kita itu harus rajin-rajin cuci muka. Ya, ada di sini yang tidak rajin cuci muka? Semua harus rajin cuci muka ya. Wah, kita harus mandi bersih. Ya, jadi pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi. Ya, kita tidak boleh makan makanan yang sembarangan, harus bergizi. Ada buah, ada sayur, ada nasi, ada lauk ya. Kemudian yang keempat yaitu kita harus rajin berolahraga. Nah, rajin berolahraga ini penting bagi kita anak-anak yang masih muda, yang memiliki jiwa yang kuat ya. Selanjutnya yang kelima yaitu kita harus istirahat yang cukup ya. Nah, jadi itu 5 cara menyikapi pubertas dan 5 cara kita merawat diri kita. Oke anak-anak, apa semua bisa paham? Nah, kalau semua paham, jadi materi kita mengenai pubertas pada hari ini selesai sampai di sini ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan
membuat sedikit kesimpulan. Jadi anak-anak bisa mengingat yang pertama, pubertas itu adalah masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa. Kemudian kedua, pubertas itu terjadi pada anak laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang ketiga, kita sudah memahami bahwa pubertas itu terjadi pada anak perempuan dan laki-laki dan ada ciri-cirinya. Salah satunya kalau untuk perempuan, payudara mulai tumbuh, kalau untuk laki-laki jakun ya, terdapat jakun. Jakunnya itu mulai kelihatan. Kemudian kita juga sudah memahami cara menyikapi pubertas dan juga cara merawat diri. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai pubertas. Mungkin ada yang belum memahami, bisa bertanya kepada ibu sekarang. Ada yang belum paham? Oke, kalau semuanya sudah paham, berarti tidak ada pertanyaan ya. Nah, ibu akan memberikan kepada kalian tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu kalian membuat sebuah poster sekreatif kalian mengenai cara menyikapi pubertas. Jadi kalian membuat poster semenarik mungkin dan akan dibawa ke sekolah dan akan ibu nilai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak.